Mata kuliah kita adalah Filsafat Ilmu dan Teologi Kristen. Saya coba memikirkan mengenai kata teologi ini menjadi kata sifat, yaitu theological philosophy of science. Tapi nampaknya setelah saya kaji, nggak sesuai. Maka hanya menggunakan kata dan. Karena mata kuliah ini termasuk saya yang merancang di Indonesia untuk STT. Ya, di Indonesia saya yang merancang. Dan belum ada buku juga. Belum ada satupun buku yang dihasilkan oleh pemerintah. Sayalah yang menghasilkan buku itu. Karena itulah kesedihan saya dengan keadaan pendidikan di Indonesia. Ya, terlalu banyak program, tetapi cenderung hampir tidak ada isi. Ya, ini kelas master Stak Lentera Bangsa Manado. Dan kuliah kita ini dari hari ini tanggal 2 sampai hari Sabtu minggu depan tanggal 9. Itulah perkuliahan kita. Karena walaupun aktivitas kuliah di ruang kelas melalui media Zoom ini hanya 2 hari, yaitu setiap hari Sabtu, tanggal 2 dan tanggal 9. Saya rindu sejak tanggal 2 sampai tanggal 9, inilah masa-masa kita berkuliah ini di antara mata kuliah yang lain. Dan kita bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Sehingga harapan saya tanggal 9, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan semua tuntutan mata kuliah ini. Dan insya Allah tanggal 10 nilai mata kuliah saya serahkan kepada Pak Dr. Paul. Itu kerinduan saya. Sebagaimana yang sudah berlangsung tahun yang lalu juga demikian. Karena kalau kita tunda-menunda, kenapa? Karena kultur studi S2 STT Indonesia, Bapak Ibu kan background-nya banyak pekerja, banyak pelayan, sudah melayani, bukan baru tamat dari SMA. Sehingga aktivitasnya cukup tinggi. Dan untuk menjejali dengan tugas-tugas banyak, tentu akan sangat sulit dosen menunggu penyerahan tugas akhir. Nah, maka itu tugas harian penting, termasuk tugas yang diberikan pada sepanjang perkuliahan dan waktu tanggal 2 sampai tanggal 9 April ini. Filsafat Ilmu dan Teologi Kristen. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah satu studi searching, penelusuran, dan penyelidikan. Searching and researching. Ya, ini yang kalimat saya, bukan kalimat, kata. Menelusuri dan menyelidiki dalam hal apa? Berpikir. Kita menelusuri apa yang kita pikirkan. Dan kita menyelidiki apa yang kita pikirkan. Ya, sedalam dan seluas mungkin. Bukan sedangkal seapa adanya. Tapi sedalam dan seluas mungkin. Mengenai segala sesuatu. Ya, segala sesuatu mengenai ilmu. All sciences. Semua ilmu. Kita pelajari hari ini dan Sabtu depan. Semua ilmu dipelajari. Antropologi, sosiologi, fisika, kimia, matematika, logika, filsafat, dan ilmu-ilmu yang lain termasuk teologi. Dan teologi kan banyak rumpun ilmunya. Terbagi lagi rumpun ilmu biblika, rumpun ilmu sistematika, filosofika, praktika, historika. Jadi mata kuliah ini sangat sombong. Saya mau simpulkan, mata kuliah ini sangat sombong. Dan sangat mungkin si pengajar menjadi sombong, akhirnya masuk neraka. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memfasilitasi orang menjadi sombong. Ya. Bapak Ibu silakan tinggalkan Zoom, tidak jadi kuliah karena bahaya mata kuliah ini. Kenapa? Karena membuat orang jadi sombong. Karena memang sombongnya mata kuliah ini coba nampak pada kata hijau, sedalam dan seluas
segala sesuatu. Wah, malaikat pun mundur. Menyerah malaikat itu. Bagaimana mungkin mempelajari sedalam dan seluas segala sesuatu, semua ilmu? Oh, orang Tapanuli menyampaikan lancak bana. Bagaimana mungkin? Nah, inilah kesombongan mata kuliah ini. Dan sangat berpotensi si pengajar akan semakin sombong. Sudah sombong, tambah sombong lagi. Akhirnya setan pun kalah kesombongannya. Nah, oke. Terutama. Oh, ternyata itulah ada kata terutama. Nah, inilah yang membuat kita ternyata nggak perlu sombong. Karena ada kata terutama. Kalau nggak ada kata terutama, memang betul-betul sombong. Kenapa? Sedalam mungkin. Seluas mungkin. Wah, malaikat geleng-geleng kepala. Ya. Tapi ternyata ada batasannya. Terutama hakikat dan metodenya. Oh, semua ilmu memang dapat disatukan dengan his nature and methods. Semua ilmu dapat disatukan dengan dua kata. Hakikatnya dan metodenya. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari hakikatnya dan metode berpikirnya. Metode analisisnya, metode penuangan hasil analisis. Maka saya berharap Bapak Ibu semakin dipertajam. Bapak Ibu sudah tajam. Cara berpikir Bapak Ibu sudah tajam. Tetapi harapan saya semakin ditajam. Karena memang pisau kita tidak boleh berhenti diasah. Apalagi kalau tidak dipakai. Sudah mengasah pisau atau parang diasah, dalam bahasa Manadonya itu peda, ya. Sudah mengasahnya lalu nggak dipakai. Akhirnya kemudian menjadi karatan. Nah, harus diasah terus. Demikian pula Bapak Ibu. Saya memohon Bapak Ibu jangan pernah berhenti belajar. Berhenti belajar sebenarnya berhenti melangkah, berhenti maju. Berhenti berkembang, berhenti berkualitas, berhenti menjadi pisau yang tajam. Jangan jadi pengkhotbah yang nggak ada tajamnya gitu. Teriak-teriak di mimbar, setan pun ya suka mendengar. Kenapa? Karena nggak tajam, nggak ada kuasa gitu loh. Tapi kuasa yang saya maksudkan ini kuasa bermata dua. Yang pertama, kuasa Roh Kudus dan kuasa rasionalitas. Itu loh. Harus bermata dua. Kuasa hamba Tuhan itu harus bermata dua. Bukan bermata-mata. Yaitu kuasa Roh Kudus. Khotbahnya itu kuasa Roh Kudus. Tapi juga kuasa logikanya. Karena Roh Kudus bukanlah roh yang anti logika. Ya. Oke. Nah, mata kuliah ini juga memfasilitasi kita peserta didik mempelajari berbagai ilmu pengetahuan umum dan teologi. Menggali dan menemukan prinsip-prinsip keilmiahannya. Oh, very nice ya. Menggali dan menemukan prinsip-prinsip keilmiahan. Maka berdoa pun harus ilmiah. Nah, Bapak Ibu, pokoknya Bapak Ibu, setahu saya, Bapak Ibu akan tergoncang imannya karena aku hari ini. Kata Tuhan. Karena akan ada kalimat-kalimat yang mungkin mengusik ketenangan Bapak Ibu. Termasuk berdoa itu harus logis. Harus logis. Saya yakin, seyakin-yakinnya, Tuhan tidak mau menjawab doa orang-orang yang tidak logis. Saya mau supaya ditanya gitu loh. Tapi nanti ditanya setelah saya presentasi ya. Bagaimana mungkin orang berdoa kayak orang gila? Bapak kami di surga di sana dan kami di sini mau ke sana tapi tidak mau ke situ. Oh, pokoknya doa ngawur-ngawur itu. Enggak logis kan begitu. Harus doa logis. Menurut saya doa yang berkenan kepada Allah adalah doa yang logis.
maka dekat dengan logistik. Ya, Bapak Ibu. Semua yang tidak logis, saya yakin tidak didengar sih didengar. Masa Tuhan pongo? Masa Tuhan tuli? Tuhan pasti mendengar. Dengar. Suara hati kita aja dia dengar, apalagi omongan. Hanya memang dia tidak mendengarkan. Beda kan? Nah, ini bantuan berpikir mata kuliah filsafat ilmu. Kita akan menjadi kritis dalam berkata-kata, dan kata-kata, saya nggak susun loh kata-kata ini. Nggak seperti penatua, kuntua, mau sambutan dia suruh, jangan ganggu kita. Besok kita mau sambutan, lagi buat tulisan sambutan, dan menghafal. Nggak perlu menghafal sambutan. Pakai bahasa yang luar biasa di Kanonang. Minggu lalu saya hadir dalam pemakaman seorang kuntua, hukum atau lurah, memberikan sambutan yang dengar tuh nenek-nenek, apa hubungannya dengan istilah-istilah yang dipasarkan di Kanonang? Bagi saya itu aneh. Ya, bagi saya kata-kata itu kan satu manifestasi pemikiran, ya, bukan penghafalan. Lanjut ya. Jadi kita bersyukur kita menemukan prinsip-prinsip keilmiahannya. Salah satu prinsip ilmiah itu adalah memenuhi hukum penalaran atau logis. Itu hukum ilmiah. Selain empiris, universal, dan juga harus tadi rasional, empiris, dan juga memenuhi hukum-hukum keilmian lain. Banyak, nanti akan kita bahas sepanjang perkuliahan kita. Jadi begini, perkuliahan kita lebih mengarahkan diri lagi kepada apa yang saya sebut scientific principles, prinsip-prinsip keilmiahan, yang nanti akan membuat kita menjadi seorang peneliti yang menghebohkan, seorang pembicara yang mengacaukan kekacauan. Itu yang saya harapkan. Nah, itu semua diharapkan kita akan membuat bangunan-bangunan dan kerangka bangunan yang bagus pada waktu kita menulis paper, skripsi, tesis, khotbah, ceramah, doa. Itu semua nampak. Ya, saya berharap bahwa mata kuliah ini karena ini mata kuliah lebih ke arah skill of thinking. Maka skill of thinking ini lebih ke praktis. If you could not practice, you can't, nggak bisa. Harus praktis. Dan itu membiasakan berpikir berdasarkan filsafat ilmu. Itu poin yang saya ingin tekankan. Mari mulai hari ini lanjutkan. Karena Bapak Ibu sudah kritis. Ya, sudah kritis. Tapi jangan berhenti. Kekritisan kita tidak boleh berhenti. Dan saya berharap mata kuliah ini semakin menstimulasi Bapak Ibu untuk lebih berhasrat berpikir kritis di tengah-tengah dunia yang krisis ini. Oke, tujuannya CPM, capaian pembelajaran lulusan program studi. Selain sesuai dengan tujuan lembaga kita, STAK Lentera Bangsa, juga ada capaian pembelajaran mata kuliah ini. Satu, ya ini kita ingin memahami latar belakang orang anti filsafat, lalu memahami alasan orang percaya belajar filsafat, mengetahui alasan tidak tertarik berteologi. Sorry, itu ada tanda tanya, harus dihapus. Menyadari keharusan mempelajari teologi, mengagumi indahnya filsafat teologi, dan mengakui teologi sebagai science, juga memahami hakikat filsafat ilmu, dan 8. Mengetahui teologi integratif bagi keutuhan hidup, 9. Memahami substansi filsafat ilmu dan penerapannya, 10. Mengetahui esensi dan atau core bisnis filsafat ilmu. Nanti kalau kita masih memiliki waktu, ada kecukupan waktu, saya masih bisa mempresentasikan 2 hal
11 dan 12. Tetapi nanti saya sajikan jika masih tersedia waktu untuk kita. Nah, kita harus belajar dengan memulai dengan asumsi. Ya, asumsi studi kita mulai. 1. Hanya ada satu kebenaran. Sulit belajar kalau banyak kebenaran. Hanya satu kebenaran, tidak banyak. Apakah dia matematika, fisika, kimia, biologi, teologi APL, teologi APB, homiletika, hermeneutik, sebenarnya semuanya only one. Only one truth. Karena namanya kebenaran itu ya satu. Walaupun dipikirkan dengan banyak cara. Walaupun dicermati berdasarkan sudut pandang dalam banyak sudut pandang. But sesungguhnya kebenaran itu only one. Not only you. Only you, no. But only one. Kalau only you itu satu lagu barat yang tidak disukai oleh generasi milenial. Tetapi minimal kita yang adalah baby boomers itu pasti menyuka. Only you. Kan seperti itu. Nah, selanjut. Yang kedua. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Itu harus berasumsi demikian dulu. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami benturan-benturan. Saya bersyukur tidak pernah ada protes sedikit pun dengan salah satu doktrin teologi Kristen. Tidak ada. Semuanya okay, enough for me. Ya, kenapa? Karena saya sudah menyadari bahwa semua kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Termasuk matematika. Siapa bilang matematika itu kebenaran setan? Siapa bilang mata pelajaran geografi itu adalah kebenaran si geo? Semua ilmu ya yang menegaskan kebenaran adalah kebenaran Allah. Hanya janganlah sesempit berkata kebenaran itu yang membawa kita ke surga. Tidaklah. Kebenaran-kebenaran itu utuh. Ada kebenaran-kebenaran yang memfasilitasi kita untuk mengenal pribadi Allah. Ada kebenaran-kebenaran yang hanya dapat memfasilitasi kita untuk mengetahui adanya atribut-atribut Allah. Dan kebenaran-kebenaran yang memfasilitasi kita untuk berpikir mengenai ciptaan Allah. Yang ketiga, tidak ada pertentangan apapun dalam dunia ini. Ya, tidak ada pertentangan apapun. Jangan menghabiskan energi hanya mengurus pertentangan-pertentangan. Saya berkali-kali diminta untuk berdebat di media sosial dan saya nggak tertarik. Benar-benar tidak tertarik. Kecuali dululah itu dibohongi saya ke tempat tertentu untuk satu kepentingan yang lain. Ternyata disuruh berdebat, tetapi karena sudah diperkenalkan di hadapan 5.000-an orang, tidak mungkin saya pulang dan mundur. Ya sudahlah. Saya tidak ada persoalan apapun dengan Islam, Hindu, Buddha. Bahkan dengan setan pun saya nggak punya persoalan. Bapak Ibu punya persoalan dengan setan? Senang dia loh, senang. Stay free. Sampai tidak bisa tidur malam. Kenapa? Dia bermasalah dengan saya. Wah, bodoh banget. Saya bilang, saya tidak bermasalah dengan setan. Apalagi hanya dengan anak setan. Dan cucunya setan. Saya tidak bermasalah. So, tapi jangan acuh-acuh dengan setan. Bisa kesetanan kita. Kalau kita acuh dengan setan, kita bisa kesetanan. Tapi jangan juga memberi perhatian sepenuhnya menjadi ahli setan. Jangan. Ya, tidak perlu. Karena bagi saya tidak ada kontradiksi dalam pikiran saya mengenai apapun. So, I have no any business dengan mereka. Dengan itu pun. Apalagi dalam teologi Kristen. Dalam filsafat. Dalam ilmu pengetahuan sains. I have no any trouble. Saya tidak punya masalah. Kenapa? Karena saya memiliki sistem berpikir yang harmonis. Di luar sistem itu tidak harmonis,
Ya sudahlah, jangan dipersoalkan. Sudah rusak kok masih mau dipersoalkan. 4. Semua ilmu pengetahuan mengandung nilai filosofis yang adalah jantungnya ilmu. Nilai filosofis inilah yang disebut dengan jantung setiap ilmu. Ya, semua. Dan inilah yang menyatukan kita, teologi, dengan disiplin-disiplin ilmu manapun dapat bersatu karena jantungnya sama-sama, ada jantung dan ada pertemuan antar jantung. Yang kelima, kemajuan peradaban adalah karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Benar. Kemajuan tanpa dibarengi dengan teologi pasti terjadi kemunduran. Karena itu teologi tidak mungkin, tidak boleh diabaikan oleh para ilmuwan. Dunia ini hancur karena para ilmuwan mengabaikan teologi. Dunia ini makin busuk dan makin sekarat, makin parah karena ilmu pengetahuan dan teknologi membuang agama, membuang teologi, atau juga memperalat agama, memperalat gereja. Itu semua hancurlah dunia. Maka itu perlu sekali semua science must be seen, harus dilihat dalam kaitannya dengan teologi. Itulah asumsi saya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian materi kuliah kita sebagaimana ini ada, kita akan membahas satu persatu ini. Saya harap nanti Bapak Ibu yang selanjutnya akan bertemu untuk kajian-kajian lebih lanjut. Ya, saya rindu sekali ya program dokter. Saya rindu juga. Saya sampaikan kepada Pak Stephen, ayo Pak Stephen, kita mulailah. Saya nanti bagaimana kita bantu untuk program doktoral di Manado. Tapi kita buat program itu bercahaya gitu. Sampai orang-orang Malaysia, orang Brunei, orang Vietnam datang kuliah. Ya, ini bukan omong kosong loh Bapak Ibu. Ini bukan hanya penyedap telinga. Ini beban. Kalau boleh. Karena menurut saya di Indonesia ini hampir belum ada program doktor yang betul. Hampir belum ada. Ya, saya tidak merendahkan, tapi saya mempunyai perbandingan. Saya tidak merendahkan, tapi saya mempunyai perbandingan. Karena kan saya sudah diundang mengajar di banyak program doktor di Indonesia. Mulai dari Sumatera Utara, ya, program Institut Pendidikan Agama Kristen Negeri dengan program doktor. Saya sudah berkali-kali mengajar di sana. Ke Medan, di Batam, di mana saya di Jawa banyak. Jadi saya membuat komparasi. Saya belum menemukan satu program doktor yang selevel dengan di Inggris, di Amerika, di South Africa, dengan sistem perkuliahan yang bagi saya ideal. Ya, itu saya terus terang. Saya rindu kalau boleh Staf Lentera Bangsa menyelenggarakan program doktor dengan sistem yang bukan memperberat mahasiswa, bukan, tapi memperingan mahasiswa. Sehingga waktu dia tamat, dia lengan kangkung karena ringan jalannya. Ya, itu kerinduan, kalau boleh. Nah, tugas-tugas kita, Bapak Ibu, saya setidaknya ada 10 atau 11 sesi. Dan setiap sesi itu Bapak Ibu mencatat, membuat apa inti, apa poin penting dari setiap sesi. Ini masih RPS ya, belum termasuk.
Nanti Bapak Ibu tulis, tidak usah banyak-banyak, nanti saya susah baca juga. Ya, setengah halaman lah. Paling sedikit setengah halaman. Membuat, apalagi kalau 3-40 halaman, saya apresiasi. Pasti Ya, pokoknya saya, Bapak Ibu tulis banyak, biarpun tidak lagi menulis mata kuliah, tinggal menulis perang antara Ukraina dan Rusia, saya nilai juga. Ya, setidaknya satu materi kuliah yang saya presentasikan, Bapak Ibu menulis at least a half of a piece of paper, setengah halaman satu materi kuliah saya. Itu minimal. Ya, jadi itu minta perhatian. Lalu buat pertanyaan setelah membuat setengah halaman rangkuman kuliah atau intisari kuliah, Bapak Ibu menyampaikan 1-2 pertanyaan. Mau 10 juga pertanyaan boleh. Minimal 2 lah pertanyaan yang membuat saya mengerutkan kening untuk menjawabnya. Artinya jangan tanya-tanya yang gampang-gampang lah. Oke, yang berikut saya meminta Bapak Ibu mengkritisi tulisan saya berjudul Theology as a Science and a Science yang baru saya terbitkan di jurnal pada sekitar bulan Januari yang lalu. Itu bisa 20%. Bapak Ibu dengan ikut kuliah penuh dan mencatat, Bapak Ibu menyerahkan catatan itu, satu halaman itu after class, bukan nanti next day, tapi after class. Ya. Nah, begini. Itu 50%. Lalu mencermati tulisan saya itu 20%, dan yang terakhir laporan bacaan buku 30%. Inilah tugas dan nilai. Selanjutnya textbook kita adalah Theology, the Queen of Science and the Master of Philosophy. Textbook kita adalah buku ini. Tetapi kan kita tidak ada bersama dalam ruangan. Namun sejauh yang saya tahu, di kampus TAK LB sudah ada buku ini. Ya, ini pengantar filsafat ilmu. Di Indonesia, di teologi Indonesia belum ada pun satu buku tentang filsafat ilmu. Ya, sangat sedihlah pemerintah membuat mata kuliah ini tetapi tidak ada bukunya. Ya, sedihlah. Buku-buku yang menjadi referensi kita, ada buku yang ya sudah agak lama ya. Filsafat ilmu lanjutan. Seorang penulis namanya Sabare Akadia. Lalu ada Richard Carlson, Science and Christianity. Ada, nggak tahu ini, Konrad Kebung ini apakah orang Sangir, orang Sulawesi Selatan, atau Manado, atau dia menulis buku tentang filsafat ilmu pengetahuan. Tapi ini semua umum. Dan belum ada filsafat ilmu teologi. Lalu buku saya ini, Theology, the Queen of Science and the Master of Philosophy. Ini boleh terkategori filsafat ilmu. Khususnya untuk chapter 1 and chapter 2. Lalu contoh-contoh filsafat ilmu, chapter bab 3, 4, dan seterusnya. Dan juga berbicara filsafat ilmu tidak bisa dipisahkan dengan penelitian. Dan saya dengan istri menghasilkan buku tahun 2016, penelitian teologis dan teologi penelitian. Ada juga, saya yakin buku ini sudah ada di library Lentera Bangsa. Dan juga, ini yang saya masukkan. Ini jurnal. Theology as a Science and a Science. Dari Verbum Christi Jurnal Theologia Reform. Itu bisa nanti saya berikan. Saya distribusikan. Lalu ada buku yang ditulis oleh Yusuf Lubis dengan judul buku Filsafat Ilmu tahun 2014. Lalu ada Mukhtar Latif, dia membahas tentang orientasi ke arah pemahaman filsafat ilmu.
Dan juga buku Kristen yang bagi saya sangat baik, in English, tebal sekali, ada sekitar 800 atau 700 halaman. Tapi sudah cukup lama, cukup tua, 2003. J.P. Moreland, Philosophical Foundation for a Christian Worldview. Ya. Lalu ada buku juga Filsafat Ilmu dari Susanto. Ini buku tipis warna merah campur hijau, itu bagus sekali. Ringkas, kalau boleh cari di bookstore di Manado mungkin ada, kalau ada Kompas, bukan Kompas, toko buku lah, saya sudah lupa namanya, tapi ada di jalan dari kampus itu lurus ke sana. Ya, dan buku yang ini dia Junjun Surya Sumantri, termasuk seorang penggagas filsafat ilmu di Indonesia. Ya, itu dia terbitkan buku tahun 2013. Oke. Saya pikir demikian. Tuhan memberkati proses belajar kita dari hari ini sampai pada tanggal 9 yang akan datang. Terima kasih.